Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mitra sinergi yang kami hormati, kami muliakan. Pada malam hari ini kami akan melakukan pengujian untuk mengecek unsur hara atau pH dari tanah Haji Baitur Rahman di wilayah Sapit, Kecamatan Suile, Kabupaten Lombok Timur. Ini tanah yang sudah kami ambil tadi di sawah beliau yang sedang ditanami dengan tomat. Baik, tanah ini sebagian akan kami taruh di satu tempat, yang satu lagi kami ambil di yang lain. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa yang perlu kami kenalkan. Ini ada air biasa yang kami ambil di sumber mata air. Kemudian ini adalah alat penguji kesuburan tanah atau alat pengukur pH tanah. Jadi sedikit menyampaikan bahwa alat penguji kesuburan tanah ini nanti akan kita lengkapi dengan bola lampu. Kemudian kita akan cok atau colokan ke aliran listrik. Nanti pada saat tanah ini kami kasih air, jika lampunya nyala terang, berarti pH tanahnya cukup bagus atau setidaknya pH 6. pH 6 tanahnya atau kualitas nomor 1. Tapi jika dia lemah, berarti pH tanahnya bermasalah. Bermasalah ada beberapa faktor. Yang pertama faktor dari tanahnya sendiri, yang mana tanah tersebut sudah mencapai titik jenuh karena menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus. Kemudian di sini ada 2 gelas plastik yang kami isi tanah dari sumber yang sama. Ini tanahnya tadi kami ambil pada saat kami melakukan templot. Kemudian yang terakhir ini adalah biang dari Ego Farming yang sudah kami campurkan selama 2 hari. Ini biang ini kami campurkan biangnya menggunakan air tetes tebu. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan mencampurkan tanah ini dengan air biasa. Lalu kami akan melakukan pengujian. Akan kami lakukan pengujian untuk melihat kualitas pH dari tanah ini. Jadi kita airi dengan air biasa untuk memenuhi unsur H2O-nya. Nah, ini sudah kami campur, teman-teman, Bapak Ibu mitra PT BES. Sudah kami campur tanahnya dengan H2O atau tanah. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Baik, kita lakukan pengujian. Ini adalah alat pengukur pH tanah atau alat pengukur kesuburan tanah. Baik, jika nyalanya terang, berarti pH tanah ini masih bagus. Nah, dia nyala, ya, terlihat ya, dia nyala. Tapi nyalanya lemah. Artinya ini bisa jadi H2O-nya saja yang bisa membuat tanah ini atau tanaman yang berada di tanah ini subur. Jika tidak ada air yang penuh dengan mineral, maka kemungkinan tanahnya tidak subur. Lalu satu dari 2 tanah ini akan kami coba campurkan dengan Eco Farming. Ini biang Eco Farming kami campurkan. Ya, sudah. Kita campurkan dengan biang Eco Farming untuk melihat bahwa tanah yang subur ini mampu lebih subur lagi atau tidak. Ini termasuk tanah subur karena masih terlihat ada nyalanya. Nah, ini yang tidak kami campurkan dengan Eco Farming. Lalu kita lihat yang sudah kita campurkan dengan Eco Farming bagaimana kualitasnya. Ya, terlihat ya, Bapak Ibu mitra sinergi dan teman-teman petani. Ternyata tanah yang apabila dicampurkan dengan Eco Farming, tingkat pH-nya langsung bisa naik. Bahkan bisa menjadi pH 7 ke atas. pH 6 saja tanah itu sudah dianggap subur. Nah, bagaimana dengan yang ini? Masih tetap pada kualitas semula. Kualitas semula, nyalanya redup. Memang betul tanah ini subur, tapi tidak sesubur yang dikehendaki oleh para petani. Kemudian tanah yang sudah kita campur dengan Eco Farming terlihat sangat subur karena nyala lampu dari alat pengukur atau alat pengukur indikator
kesuburan tanah sangat terang. Terlihat ya Bapak Ibu. Kita ulangi lagi. Ya, ini masih kurang subur. Lalu setelah dicampur dengan eco farming, subur. Baik teman-teman, pesan kami kepada teman-teman mitra sinergi dan para petani seluruh Indonesia, mari kita menuju kepada swasembada pangan dengan cara mulailah menggunakan eco farming. Apa yang membuat Anda harus memilih eco farming? Yang pertama, biaya produksi Anda murah. Biasanya dalam 1 hektar lahan yang Anda tanami dengan tomat misalnya, itu bisa sampai 8-10 juta untuk biaya pupuk kimia, baik itu TSP, kemudian Tosca, kemudian obat hama dan lain-lain, 8-10 juta. Hanya dengan menggunakan eco farming, 1 hektar lahan Anda hanya butuh 1,5 juta. Hasil panennya bagaimana? Hasil panen Anda bisa berpotensi 2 kali lipat. Biasanya per sekali panen 2 ton atau 2,5 ton bisa menjadi 5 ton, 4,5 ton atau 5 ton. Berarti terjadi peningkatan hasil panen 100%. Biaya produksi dari 8 juta bisa Anda turunkan jadi 1,5 juta. Itu saja dari kami, dengan saya Yuda Erlangga, leader Sinergi NTB. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.